Halo Sobat Semanska, pada saat ini ya, kita berada di sesi wawancara, di mana pada sesi wawancara pada kali ini kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu salah satu guru dari SMA Negeri 1 Sukagumiwang yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Masmani, yang dimana pada hari ini ya, akan memasuki masa purna baktinya sebagai seorang pengajar. Baik, langsung saja kita hadirkan beliau ya. Selamat siang Ibu Dr. Anda Haja Masmani. Siang. Gimana Bu, kondisinya sekarang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Iya. Jadi saya ini dari Mading Bu. Iya. Mau wawancara Ibu nanti ya. Ada sedikit beberapa pertanyaan dari tim kami ya. Nanti kita minta jawaban dari Ibu ya Bu ya. Oke Bu, langsung saja ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, ya Ibu kan sebagai sosok guru kan pasti ya, sebelum menjadi sosok guru kan pasti ada perjalanan dulu tuh Bu, sebelum menjadi sosok guru. Nah, untuk pertama nih kalau boleh tahu Ibu ini pertama itu masa pendidikan atau kuliahnya itu di mana Bu sebelum menjadi sosok guru nih Bu? Boleh diceritakan Bu? Iya. Ya, kita dari pendidikan dari jenjang dasar ya. Saya dari MI yang tadinya tahun 1977 itu saya sudah mendapatkan 2 ijazah, yaitu SD dan MI, terus ke MTS Negeri Antunangun, terus ke Mangsa Cirebon, terus kita lanjut ke IAIN sambil jadi Bandung. Nah, sekarang jadi UIN Bandung. Nah, itu perjalanan ini dari terus saya keluar tahun 1989, saya keluar dari UIN Bandung. Nah, dari situ saya belajar mengajar ya, di SMP PGRI Kertasmaya. Nah, itu dari mulai bulan Agustus September. Saya keluar dari Bandung sudah bulan Agustus. Bulan September saya disuruh belajar mengajar di SMP PGRI yang pada waktu itu saya menggantikan kakak sepupu saya karena beliau kuliah, jadi saya menggantikan itu. Nah, itu kalau siang hari. Nah, paginya saya itu disuruh mengajar di SMP NU Kertasmaya. Nah, itu yang lokasinya di belakang Pasar Kertasmaya ya. Alhamdulillah seorang murid saya juga sudah jadi kepala SMP ya itu. Barangkali kita pernah ya ikut tes PNS sekali, nggak lolos 2 kali, dan alhamdulillah yang ketiga kalinya saya lulus ya dari PNS dan ditempatkan di SMA 1 Bangor 2 itu pada tahun 1993. Itu berjalan sampai dengan 2003 selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun di sana. Nah, ya saya pindah ke sini di SMA Negeri Kertasmaya waktu itu 2003, bertepatan 1 Maret 2003. Nah, itu saya karena adanya pemekarannya Kecamatan Kertasmaya dan Sukagumiwang, sehingga saya tuh yang tadinya Kertasmaya dialihkan ya masuk Kecamatan Sukagumiwang. Jadi dari 1 Maret 2003 dia pindah ke SMA negeri ini sampai dengan 2024, artinya pada bulan Juni. Nah, ini saya sudah bakti ya, masa tugas saya selesai mengabdi di negara, dan kita abdi di masyarakat ya. Itu barangkali peran kita dari segi dari pendidikan ya, sampai dengan masa purna bakti kita abdi di negara itu Bang. Ini Bu ya, itu kan kata Ibu kan berarti sudah lama ya Bu ya, Ibu berkecimpung di dunia pendidikan mulai dari 90 ya, September 89 ya. Sampai itu. Nah, kebetulan saya pernah berhenti juga di SMP PGRI dengan NU karena saya punya anak hamil yang melahirkan, maka suami udah berhenti. Jadi sempat berhenti dulu tuh? Berhenti itu dalam 1 semester ya, karena hamil menjelang melahirkan itu saya berhenti. Nah, terus kebetulan itu diangkat gitu. PNS sebagai PNS gitu. Iya. Jadi ketika mengikuti ujian PNS itu tuh masih mengajar di SMP gitu apa? Di SMP. Masih di SMP berarti sebelumnya. Iya. Tapi waktu itu ya sudah nikah. Oh, sudah nikah ya. Tahun 90, Juli 90 saya sudah nikah. Ya, ikut ujian PNS juga. Ya, belum terima, belum lulus ya atas ketiganya. Berarti Ibu ini selama sebelum menjadi PNS nih ujiannya juga sempat ada berapa tidak lulus gitu selama gitu. Yang ketiganya baru lulus. Jadi sebelum itu ya kita istilahnya ya, belajar itu pengen ya dengan abdi negara dengan kesetiaan maksudnya. Kalau udah pos dan tidak PNS enggak ada ini ya, sudah diakui lah. Kalau di honorer ya kita kadang-kadang bisa keluar masuk, kalau itu kan nggak bisa. Ya itu semester berapa ya saya berhenti karena melahirkan. Terus ya pas anak umur berapa saya diangkat menjadi PNS. Berarti setelah melahirkan ini Ibu diangkat menjadi PNS. Iya. Kalau boleh tahu tuh Bu, itu berarti Ibu tuh menjadi PNS diangkat tuh pas usia berapa itu? 93, saya kelahiran 64. Berarti berapa tuh? Ya, 93 dikurangi 1964 itu berapa itu? 13 kurang 4 ya ya 28 berarti sekitar itu juga masih ini ya Bu ya, masih ya dibilang yang masih umur muda gitu diangkat menjadi PNS. Alhamdulillah Bu ya. Ya, kebetulan saya perjalanan pendidikan itu waktu di MTS
itu ada penambahan setengah tahun. Jadi tadinya itu ajaran baru itu Januari sampai Desember ya. Iya. Nah waktu itu menunjukkan siapa tuh, baru justru siapa ada penambahan setengah tahun, sehingga sampai sekarang ajaran baru itu Juli sampai Juni ya. Kalau dulu saya waktu SD itu di Januari sampai Desember. Sampai Desember berarti. Ya. Dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ya. Kalau dulu ya, Gitu. ya sistem pendidikannya ya. Iya, saya yang kelas 1 ya. Nah itu ada penambahan setengah tahun. Gitu. Jadi ya sampai sekarang ajaran baru itu Juli. Berarti mulai saat itu tuh. Iya, mulai sampai itu saya ini tuh tahun 78. 78. Saya Saat ibu? itu 1977. Oh, sudah lama ya. Ya, bapak ibu juga banyak yang belum lahir. 1977 ya udah dapat S2 SD dan MI. Iya. Nah, kebetulan juga di IAIN tuh, saya itu dari program diploma yang BA itu. Ya. Nah, masa saya itu masa transisi. Jadi ada BA, ada juga di transfer S1. Saya ngambil transfer S1. Jadi di semester 6, saya itu kosong apa kuliah. Nah, itu ya bagi teman-teman yang masih nangkal, yang belum lulus, yang masih di waktu itu adik tingkat ya. Alhamdulillah saya juga istilahnya udah bolak-balik dalam satu semester itu sampai 37 SKS, jadi aku hilang program saya ke S1 gitu. Tapi alhamdulillah ya banyak teman-teman juga yang nyusun risalah sampai DAN, saya bilang ke S1, mungkin angkatan saya yang dari S1. Iya. Berarti ini ya, banyak momen suka dukanya juga ya, Bu, ya, sebelum mengajar menjadi PNS ya, Bu. Jadi ya kita mesti Harus sabar gitu ya, harus ada perjuangan juga ya, Bu. Benar, langsung ya cuma tergantung Iya, pemberiannya. Iya. dan dari Allah itu akhirnya ini. Nanti saya bilang begitu orang saya bilang ada Iya, benar-benar. yang membantu karena Iya. itu barangkali. Ya ini Bu, itu kan sebelum Ibu kan tadi kan menceritakan Ibu perjalanan Ibu sebelum menjadi seorang tenaga pengajar atau menjadi seorang guru, dan sebelum menjadi PNS nih banyak kan suka dukanya kan Bu ya. Nah sekarang saya mau tahu nih Bu, ini kan Ibu kan sebelum ke sini kan banyak apa ya, banyak mengajar dulu tuh Bu di sekolah-sekolah lain. Nah saya ini mau tahu tuh Bu, tadi kan Ibu sudah menceritakan pengalaman Ibu sebelum kesini ya Bu ya. Nah saya mau tahu juga nih Bu, di sini tuh selama apa ya, selama mengajar di sini tuh pengalaman menyenangkannya tuh sebagai pengajar tuh di sini tuh bisa diceritakan di dia tuh apa aja gitu. Barangkali Ibu tuh kan sebelum kesini kan ya di sini ya, ibaratnya di SMA Negeri 1 Sukabumi yang sebelumnya kan kelas Maya kan Bu ya. Nah jadi apa gitu pengalaman sukanya dan duka dari Ibu? Nah boleh pengalaman sukanya dulu Bu. Saya itu setelah pindah dari Tegana yang Dari Bang Dua tadi. ke sini itu saya merasa senang di samping transportasi dan jarak Oh, rumah lebih dekat ya Bu ya. lebih dekat. Ya kan dulu jadi jarang kan 2 kali mobil, saya tuh jarang dulu kesini ke Surabaya, atau lagi angkot itu sini sangat dekat ya. Tadinya juga desa ini kan hampir satu nganggur. Iya, satu nganggur. Jadi saya alhamdulillah lebih dekat dan kali itu maksimal ya, karena waktu saya di Tegana yang saya tinggalkan karena mobil angkot ke sana masih bisa ditinggalkan. Aksesnya ya Bu ya, akses untuk kesananya masih susah ya. Aku kayu ya masih bisa ditinggalkan cari lah. Kalau angkot kamu kita di sini kita tetap nggak sampai 5 menit sampai. Terus sama itu juga pada zaman itu kita kan ada menjadi dengan pesantrennya, setidaknya kita kontrol karena dari apa yang dari pergaulannya. Yang kita bandingkan waktu saya di Tegana itu ya di zaman itu orang anak-anak yang menggunakan pakai apa sih pakai anjing. Banyak yang pakai obat-obatan terlarang tuh. Bapak ibu zaman itu tidak ada masalah hamil seperti tempelan itu tidak ada masalah. Nggak jadi masalah. Enggak apa namanya bapak Jadi ini kondisi anak itu kalau di sini kita hanya ada saja. Ya mana-mana sih, karena mungkin karena dekat dengan area pondok sih Bu, pondok pesantren. Dari sekolah khususnya di kondisi siswanya Berbeda juga ya Bu ya. alhamdulillah saya kalau yang tidak ada kelas terus itu bisa juga nah ya sama kalau sini saya senang ya, saya satu dari mau Islam itu hanya satu. Waktu itu saya dapat apa katanya mereka suka tangkapnya ya alhamdulillah Lebih aman gitu di sini Bu ya. Lingkungannya juga lebih baik gitu ya. pesantren agamanya karena Lebih kental ya Bu ya. Ya nilai religinya lebih kental. lebih lagi sama itu jadi misalnya pakai dengan teman-teman itu juga enak ya. Jadi dari sana bisa maksimal dan melaksanakan KBM-nya tidak kendala sakit. Kalau sakit mah kita masuk angin, ada kendala anak sakit ya alhamdulillah sekarang nanti lebih gede. Iya, ada kendala gede ya. Ada anak yang sakit lancar lah. Alhamdulillah kita sadar gitu. Tapi juga kita kesehatan kan bisa dijaga kok sampai di bawah maupun lagi kalau sih Lebih dekat transportnya Bu. Senang jalan karena ketinggalan. Lebih bisa santai nanti santai itu Bu. Apalagi motor 4 menit ya. Mau terburu-buru ya Bu ya. Buru-buru gitu sebenarnya gitu ya, sampai kita dapat hasilnya kita juga bisa maksimal. Teman-temannya juga kita enak. Iya enak. Bisa belajar kerja sama akrabanya ya sebenarnya solidar Solidar ya Bu ya. Dengan sesama pengajar ya Bu ya. ya kita saling
membantu baik IT-nya, apalagi tidak bisa komputer. Iya. Aduh, di Kan sini pada zamannya ibu dulu kan nggak ada. IT tidak se ini ya Bu ya, tidak seberkembang sekarang Bu ya. Sekarang ini kan 2004 nanti bukan ada aplikasi ya. Tapi kalau Iya. saya juga saya panggil teman-temannya dan saya teman-teman guru yang membantu karena tahu kondisi saya dari usia dan lain-lain. Biasanya tidak bisa komputer. Betul Ibu. Nah itu tadi kan Ibu kan sudah menceritakan segala pengalaman suka ya di sini, kayak menyenangkan barangkali yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, boleh diceritakan barangkali ada beberapa pengalaman yang apa ya, yang duka lah, berat dukanya dari Ibu selama mengajar di SMA Negeri 1 Sukabumi itu. Pasti kan ya di samping sukanya pasti ada dukanya itu. Boleh Bu diceritakan dulu. Memang kita seperti ini ya, bisa dibilang masalah keterkalan ya. Sebenarnya biar sebenarnya ini kan sebagai satu apa ya, satu gagal macam apa dengan agama itu anak akhlak ya. Iya betul. Di zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Beda ya. Kalau istilahnya yang saya jadi itu, kalau saya nggak ngajar di kelas itu, terus kita minta bantuan ke anaknya, kadang nggak mau. Oh. Nah itu bukan saya aja. Iya. Dirasakan oleh ibu bapak guru yang lain juga. Kalau karena saya nggak ngajar, jadi semuanya tuh apa ya, mau kan ada mau juga. Tapi dari akhlaknya, dari asumsi masyarakat itu sebenarnya etikanya kan satu. Jadi itu merasa dia mau beda, merasa gagal. Ya. Karena ya memang sih Bu ya, mendidik karakter itu paling susah dibandingkan yang lainnya gitu. Dan memang yang saya kembali itu misalnya ketika dia rasa kita dihormat ya, orang menurut kita ngajar. Iya betul. Jadi yang memang juga harus tidak ngajar di kelas itu. Saya aku tidak. Iya. Juga gitu. Iya, kalau saya begitu sama ibu. Tidak ada kesadaran tersendiri ya Bu ya. Sedang satu keluarga SMA sama pamjat mengajar tidak ngajar. Harusnya sesama tahu ini guru. Iya benar-benar harus akan saling sapakan sesama ya Bu ya. Apalagi itu kan sering ketemu gitu rasanya Bu ya. Meskipun nggak ngajar ya. Iya benar. Kadang-kadang sifat orang yang ada yang acuh, yang sopan, ada yang tinggi, malu, mau apa, itu kan itu. Iya. Jadi ya saya juga memaklumi, memahami anaknya sih, berbeda-beda benar. Ada yang cerita, ada yang belum aja, ada yang acuh-acuh ya Bu ya. Ya wajar sih Bu ya. Yang namanya sekarang kan remaja gitu. Karena kan remaja yang sekarang berbeda dengan remaja yang dulu juga. Jadi perubahan juga. Bukan keluhan dari ibu aja, dari bapak ibu dan ayah juga, karena memang ya saya mati di kelas itu, tapi ibu bilang sama tuh gitu. Yang ngajar aja itu. Agama bukan bapak ibu guru dia hormat ya. Benar. Kenapa sih anak kita? Karena saya mau anaknya itu walaupun bukan karena jadi kelas kamu ya, itu berusaha siapa yang mau kamu ibu. Iya. Bukan bapak ibu guru dia hormat. Benar. Mereka kan sopan santun. Iya. Saya masih belum bisa maksimal. Minta bantuan ya memang tidak semuanya, sebagian kecil gitu ya, semuanya membaik lah. Waktu saya nggak di kelas 11 juga nggak pernah dicek. Iya. Kita sampai sekarang. Jadi yang saya suka hanya sih apa istilahnya suka soal talent gitu ya. Soal talent ya. Saya mengingatkan ya. Iya sekali libur atau bercanda. Atau apa sih berani ya atau enggak lah sama saya. Iya. Banyak walaupun tahun-tahun bertanya gue juga gitu aja. Benar. Jadi nggak selamanya dalam perjalanan ibu ini suka semua ya Bu ya, pasti ada dekatnya. Apalagi sebagai seorang pengajar ya Bu ya. Tingkat kesabarannya diuji karena kan semua satu pengajar mengajar banyak sekali karakter yang berbeda-beda, kan pasti butuh kesabaran ya Bu ya. Kita harus bisa memahami, memaklumi. Ada kadang kan dari dua anak kan nggak sama ya. Iya nggak sama. Ngomongnya itu udah ya walau gimana pun juga gimana tetap siswa kita ya. Akan mampu jatuh kan. Benar. Harus bisa memahami ya Bu. Poin pentingnya sih. Ibu guru yang iya. batas kemampuannya. Jadi mungkin poin penting yang diambilnya tuh ya harus seperti itu ya, sebagai pengajar tuh harus bisa memahami karakternya siswanya. Dan kita juga harus banyak mengalah. Benar. Supaya anak mau kita supaya anak menghargai kita harus mengalah. Kalau kita kalau kita menjustice berarti suka dukanya menjadi seorang pendidik tuh sangat berat sekali Bu ya, perjuangannya Bu ya. Ya enggak begitu sih ya. Iya benar. Sambil ya apa yang memahami. Ini buat iya harus memahami karakter anak. menjadi apa ya, berbagi pengalaman aja Bu ya. Juga pernah jadi koordinator beberapa tahun. Kalau punya anak itu ada yang harus dilus-lus, ada yang harus dimarahi, ada yang dilus totok. Ada juga anak yang harus dipakai totok dulu ya. Saya sambil yang membaca anak. Benar. Saya kan bisa mau gimana ya tarik istilahnya. Terus dilus-lus, dan saya kan ini ada istilahnya kayak soal pelecehan seksual. Saya ngomong ke siswa, gimana nih, kamu dia laki-laki, saya ganti, saya nasihati, saya bilang, kamu di gimana? Jadi kalau bapak, kalau anak perempuan, ini digantikan. Oh, berarti, mau gimana? Saya anak laki-laki, gimana deh? Kamu sini ada dituntut, dilus-lus, saya bilang, pelecehan seksual, yang boleh gimana?
Ada perbedaan gitu ya. Kalau dianggap ibu ngomong Ini sih berbagikan sosok ibu kayaknya. ya dianggapnya gitu, mungkin dari faktor punya walaupun pas baru kaget Jadi bermacam-macam ya Bu ya. Tinggal aku siswa aja Bu ya. ya hanya sebenarnya Benar-benar. supaya dia itu ini ke saya gitu kan menurut masih terus semuanya juga banyak soal banyak kan saya masih bahasa siapa ya tidak Ada guru ya Bu. Jadi paling ini aja sih Bu ya. Ya mengingat kembali perjalanan ibu, saya merasa sangat ikut terharu juga Bu. Kayak ibu ini pasti ya. Meskipun saya nggak melihat ya secara rinci itu perjalanan ibu dari awal sebelum mengajar sampai sekarang sudah masuk ke bakti, tapi saya juga dari ibu apa yang ibu ceritakan ini saya sudah bisa tergambarkan lah perjalanan ibu ini pasti banyak suka banyak dukanya. Apalagi tadi ibu kan bilang kan dalam masa perkuliahan tuh sempat ini ya Bu, sempat banyak sekali. dia bukan saya aja Iya ya, yang lainnya juga ya Bu ya. terus kamu juga jadi asisten ya berbagi lah saya juga istilahnya ikut dalam suatu organisasi banyak manfaat Benar-benar. misalnya kita ibu ya saya kan ayat muslimah ya kan wakil ya dianggapnya saya sarjana sarjana itu dianggapnya harus semua bisa zaman dulu Pada saat itu saya Bu ya, dianggapnya sarjana itu. apa ya kamu sama Mungkin pada saat itu sih tingkat pendidikannya sih Bu ya, masih nggak sekarang ya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin iya sudah banyak sarjana. oh zaman dulu ya saya kayaknya sarjana itu masih bisa Iya, dipelajari. masih dipelajari karena ketika suatu daerah itu masih segelintir orang yang dia sudah mau pendidikan sarjana gitu ya. Ya apalagi seusia semasa ibu Iya. karena kalau teman ibu yang asing kalau masih SMP langsung nikah ya kan Iya benar-benar. Iya kan? Pada saat itu tuh ya. ya dia nggak ada batas waktu dulu saat itu saya juga merasa belum nikah teman para Udah nikah ya, Bu ya? itu ya tapi alhamdulillah ya Alhamdulillah ya, Bu. Dengan kesabaran ibu ya, Bu. semangat kita ada dari orang tua dari orang tua ya Benar-benar. alhamdulillah kita istilahnya kalau di sana itu ya sekolah masih bisa diberikan Benar Bu. sambil biaya dan ekonomi Iya. ya istilahnya dari ekonomi Kemauannya juga ya, berbeda ya. Bu. memang itu sih ya, alhamdulillah dua atas bimbingan orang tua terus ya istilahnya doa orang tua ya juga dari kakak saya yang menekankan gitu kan karena saya kan di yang malang saya di Bandung laki kalau kakak saya yang perempuan mah ya nggak ada yang kerja dan kalau ya kelahiran tahun 54 Oh sudah tua juga ya. Bu. SMP kerja di barang uang dulu pakainya sepeda ya bapak saya khawatir ya Pada saat itu Bu. iya saya dari kakak bertiga aja dari Malang saya di Bandung ada saya di PB bagian pemerintahan terus ada saya yang pensiun sekarang di dosen kuliner Iya. Cirebon Iya. ya sehingga dosen dari Pisang Iya. ada saya yang busuk jadi Anak sama dia zaman saya S1 S1 ada saya S2 S2 Sering berkembangnya zaman pendidikan semakin tinggi lagi ya. Betul. Ini paling terakhir Bu, untuk pertanyaan terakhir dari kami tim Mading itu sekarang kan ibu kan sudah memasuki masa purna bakti atau sudah ibaratnya sudah selesai mengabdi kepada negara ini sebagai tenaga pengajar. Dan mau tahu juga nih kedepannya ibu nih mau rencananya mau apa setelah masa purna bakti itu, apakah mau sudah istirahat di rumah bersama keluarga atau apa gitu? Silakan boleh. ya, saya kan orangnya nggak mau tidur ya. Kalau sudah sehat gitu saya berkecimpung lagi di masyarakat organisasi masyarakat mungkin ya Iya. dan saya komunitas punya senang ya Bagus ya Bu ya. Sama masih bisa bermanfaat ya Bu ya. ya Benar. ya kalau bisa melihat Kalau sih emang nggak bisa dibohongin ya Bu ya. Tapi kan tetap saja ya Bu ya. Harus punya jiwa muda ya Bu ya. Jiwa muda harus tertanam ya Bu ya. kadang itu udah kadang kalau udah bercanda bercanda ya bisa yang 40 50 ya 40 bisa ya lupa Ada suka lupa sendiri ya Bu ya. iya kadang status agama juga maksudnya ya kita berlaku kita paling sering kan itu yang mungkin itu dalam lestari nah ini misalnya contohnya anak saya insya Allah saya pengennya Iya. gitu. Ya, kalau bisa yang betul-betul jasmani dan rohani dan ya maksudnya ya bukan berdiam diri di rumah itu saya ambil ada aktivitas yang sekiranya ya menambah pahala Iya. kurang ini misalnya senang refleksi juga Iya. Jalan ke Iya betul. Refreshing mah harus Iya. di tengah kesibukan ibu sebagai seorang pengajar ya tetap jangan lupa refreshing juga ya Bu ya. Iya itu udah tanggal 7 bulan Juli nih saya mau ke Banten Alhamdulillah ya Bu ya masih bisa dikasih kesempatan ya Bu ya ya. nggak inilah nggak terikat oleh kamu absen Benar Bu. Baik Bu, mungkin itu saja sih Bu pertanyaan dari kami tim Mading ya. Terima kasih Bu ya, dari kita tim Mading ya. Ibu sudah mau diwawancara memberikan beberapa sedikit pengalaman ya, beberapa pengalaman sebagai dari mulai ibu sebelum menjadi tenaga pendidik ya, pengalaman ibu di sini mungkin banyak sekali manfaat yang nanti bisa kita ambil dari pengalaman ibu. Oke Bu, sebelum kita tutup boleh pesan-pesan atau ya pesan untuk barangkali untuk tim tenaga pengajar yang lain, barangkali untuk siswa, boleh Bu silakan diberi pesan ibu dari ibu. untuk siswa ya aku tetap jaga nama SMA suka bilang Betul. dengan prestasinya dan selalu juara Amin. dan prestasinya jangan sampai Kendor ya Bu. iya jangan sampai mundur lah alhamdulillah kita tuh sudah dipercaya oleh masyarakat ya
betul. siswa yang istilahnya masuk ke Iya. kita. Jadi tetap aja prestasinya ditingkatkan, dipimpin untuk Bapak Ibu guru kiranya ya mungkin semaksimal mungkin mendidik anak Iya. ya siswa-siswa Amin, ya. rajin sesuai dengan ya pembagian tugasnya, ya, sesuai dengan materinya, Iya, benar. sesuai dengan background dari keserjanaannya, dengan itu ya. Jadi kita juga saya mungkin Bapak Ibu guru juga bersama-sama siswa untuk menjaga nama baik SMA sekolah. Iya, amin, Bu. Nah, sampai dikotori apapun dengan apa dikatakan ya sampai mundur lah yang sampai begitu. Kadang-kadang ada salah-salah lain yang tidak laku karena perilaku siswa yang nakal-nakal yang saja ada orang tua tuh nggak percaya lagi. Iya. Itu terus aktivitas kalian punya aktivitas ya itu ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan kita tetap juhat. Iya, amin. Semangat ya dari Baik. siswa-siswinya, juga dari prestasi siswa-siswinya, dari prestasi Bapak Ibu bimbing Iya. sehingga apa istilahnya ya bisa menghasilkan siswa yang berprestasi. Amin. Baik, terima kasih ya Bu ya, sudah mau berkesempatan diwawancara oleh tim kami, tim Mading ya. Ya semoga Ibu sehat-sehat terus ya, semoga apa yang Ibu mau rencanakan bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih juga Bu atas harapannya untuk kami sebagai seorang siswa dan barangkali untuk tenaga pengajaran lain ya. Baik Ibu. Oke, mungkin itu saja wawancara dengan Ibu Dr. Enda Haja Basmani pada kesempatan kali ini. Banyak sekali manfaat, banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari sesi wawancara ini, di mana kita berdasarkan pengalaman atau perjalanan hidup Ibu Dr. Enda Haja Basmani ini mengajarkan kita untuk itu tadi tekun, ulet, dan tentunya dengan sabar ya Bu ya. Karena dengan kita usaha, dengan ketekunan kita yang gigih ya, pasti hasilnya itu tidak akan mengkhianati hasilnya Bu ya. Terus kita juga harus seperti itu, kita juga harus lebih apa ya, sebagai seorang siswa ini pesannya kata Ibu tuh harus lebih menghormati guru ya Bu ya. Bukan berarti guru itu dijaga attitude-nya, bukan berarti guru itu gila hormat ya Bu ya. Tapi selayaknya seorang siswa kepada guru itu seperti apa ya Bu ya. Nah, betul sekali ya. Jadi kita mengingatkan bahwa Ibu Dr. Enda Haja Basmani ini mengingatkan kita sebagai seorang siswa itu harus lebih menghormati, attitude-nya dijaga, karena ya guru ini ladangnya berkah ya Bu ya. Ladangnya berkah ya, gimana mau kita bisa pelajaran, gimana kita mau menjadi anak pintar ketika kitanya tidak bisa menghormati sesosok figur seorang guru ya Bu ya. Selayaknya 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 sebagai orang tua di rumah, guru ini juga sebagai orang tua di sekolah yang mendidik kita, yang mengajarkan kita ya, baik itu dari segi tingkah laku, kesopanan, dan ilmu ya Bu ya. Oke, paling itu saja sesi wawancara ini ya. Sekian dari kita tim Mading, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.